Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua senantiasa selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama di channel Bidan Cahya untuk kita melanjutkan pembahasan tentang Hukum Bidan, dan topik kita kali ini akan melanjutkan tentang topik persalinan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang soal hukum topik persalinan, silakan klik subscribe dulu untuk channel Bidan Cahya. Jangan lupa subscribe dulu untuk channel Bidan Cahya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal untuk topik persalinan keempat. Kita langsung saja masuk ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0 dalam persalinan kala 3 di PMB. Riwayat kala 2 normal. Hasil anamnesis merasa mules dan ada cairan keluar dari vagina. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi keras, telah disuntik oksitosin 10 IU, ada pengeluaran darah. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menunggu plasenta lahir sendiri. B. Melakukan PTT. C. Memberikan oksitosin kedua. D. Mengeluarkan plasenta. E. Masase uterus. Nah, kita ingat pada manajemen aktif kala 3, setelah bayi lahir, kita sudah masuk manajemen aktif kala 3, kemudian 1 menit kemudian setelah bayi lahir maka akan diinjeksi oksitosin ya untuk membantu pelepasan pengeluaran plasenta. Nah, dalam kasus tersebut sudah dilakukan injeksi oksitosin, kontraksi bagus, kontraksi keras ya. Kemudian ada pengeluaran darah, tidak ada data yang ditemukan bahwa mengalami perdarahan. Sehingga setelah diberi oksitosin 1 menit kemudian setelah bayi lahir diberi oksitosin, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali, karena kita ingat bahwa manajemen aktif kala 3 adalah proses pimpinan kala 3 persalinan yang dilakukan secara proaktif. Jadi bukan menunggu plasenta lahir sendiri, tapi kita proaktif membantu pengeluaran plasenta. Ya, dilakukan secara proaktif meliputi pemberian oksitosin, penegangan tali pusat terkendali, dan melahirkan plasenta. Nah, pada kasus sudah dilakukan injeksi oksitosin. Jadi, tindakan selanjutnya itu adalah menegangkan tali pusat. Jadi, melakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Jadi, bukan menunggu plasenta lahir sendiri, tapi melakukan PTT untuk membantu pelepasan plasenta dan membantu melahirkan plasenta nanti setelah lepas. Tuh ya. Jadi semua opsi jawaban betul, A, B, C, D, E betul, tapi yang paling tepat yang mana? Ya, bukan memberikan oksitosin kedua. Ya, setelah oksitosin pertama harus dilakukan proaktif dulu ya. Kemudian bukan menunggu plasenta lahir sendiri. Ya, dan belum mengeluarkan plasenta karena plasenta belum lepas. Jadi yang paling tepat setelah injeksi oksitosin itu adalah melakukan PTT. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 32 tahun, P3A0, melahirkan 15 menit yang lalu di Puskesdes. Riwayat persalinan normal, bayi lahir menangis kuat, gerakan aktif. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 82 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, plasenta lahir dengan selaputnya, ada pengeluaran darah. Pertanyaannya,
tindakan selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Menilai perdarahan dan robekan. B. Memeriksa kelengkapan plasenta. C. Melakukan masase uterus. D. Mengosongkan kandung kemih. E. Melakukan rangsangan puting susu. Jadi kita lihat bahwa pada kasus persalinan normal, bayi lahir normal, menangis kuat, gerakan aktif, tidak ada masalah ya. Kemudian plasenta lahir dengan selaputnya, ada pengeluaran darah. Nah, setelah plasenta lahir, tindakan selanjutnya apa? Tindakan selanjutnya setelah plasenta lahir itu adalah melakukan masase uterus. Apa tujuan melakukan masase uterus? Itu adalah mempertahankan kontraksi uterus tetap baik sehingga mencegah terjadinya perdarahan karena plasenta lahir, kemudian ada pengeluaran darah. Maka dilakukan masase uterus untuk menjaga kontraksi tetap baik dan mencegah terjadinya perdarahan. Ya, tuh. Jadi setelah itu baru nanti selanjutnya menilai memeriksa kelengkapan plasenta, kemudian bukan melakukan rangsangan puting susu, tidak, mengosongkan kandung kemih bukan, karena kandung kemihnya tidak ada data bahwa kandung kemihnya penuh, maka yang paling tepat itu adalah melakukan masase uterus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 38 tahun, P4A1, sedang dalam kala 4 di klinik bersalin. Riwayat persalinan, bayi lahir berat badan 4.000 gram, plasenta lahir lengkap, hasil anamnesis, pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU setinggi pusat. Uterus lembek, perdarahan kurang lebih 400 cc. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Atonia uteri. B. Ruptur uteri. C. Inversio uteri. D. Prolapsus uteri. E. Robekan jalan lahir. Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Yaitu bayi sudah lahir ya, kala 4. Kemudian persalinannya berat badannya 4.000 gram, jadi bayi besar, plasenta lahir lengkap. Kemudian didapatkan data TFU setinggi pusat, uterus lembek, perdarahan kurang lebih 400 cc. Itu mengarah ke kondisi kontraksi uterus yang tidak bagus. Itu disebut dengan atonia uteri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah atonia uteri, yaitu komplikasi melahirkan dengan gejala atau tanda berupa uterus yang tampak rileks dan tidak berkontraksi pasca persalinan. Pasien sudah kala 4, bersalinnya normal, riwayatnya bayi besar, ya, karena berat badannya 4.000 gram, itu juga salah satu faktor resiko untuk terjadinya atonia uteri atau perdarahan. Jadi tanda tersebut, yang lain yang tidak masalah, masalahnya kita cari pada ketika kita ketemu soal, kita cari kata kuncinya, masalahnya di mana, yang mengalami masalah mana, kira-kira yang menjadi masalah apa dari redaksi kalimat pada soal, ternyata ditemukan bahwa TFU setinggi pusat, uterus lembek, dan perdarahan kurang lebih 400 cc. Itu artinya adalah uterus tidak berkontraksi dengan baik, sehingga pasien diagnosa tersebut yang paling mungkin itu adalah atonia uteri. Jadi A. Oke. Baik, kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 22 tahun sedang kala 3 persalinan di puskesmas. Bayi lahir spontan 1 menit lalu. Hasil pemeriksaan TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi keras, kandung kemih kosong. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus di atas? A. Peregangan tali pusat terkendali. B. Suntikan oksitosin 10 IUIM. C. Kosongkan vesika urinaria. D. Lakukan masase uterus. E. Lahirkan plasenta. Kita cari kata kuncinya apa? Bahwa pasien kala 3, bayi lahir spontan 1 menit lalu,
ya. Kemudian TFU jadi di atas pusat, kontraksi keras, kandung kemih kosong. Selanjutnya apa? Berarti kan pasien sudah masuk kala 3. Bayi sudah lahir 1 menit. Nah, yang dilakukan apa sesuai APN? 1 menit setelah bayi lahir, maka diberikan suntikan oksitosin 10 internasional unit IM ya untuk membantu manajemen aktif kala 3. Karena kita ingat bahwa manajemen aktif kala 3 itu adalah tindakan proaktif untuk membantu melahirkan plasenta. 1 menit setelah bayi lahir, tahapannya adalah 1 menit setelah lahir, nanti diberikan suntikan oksitosin 10 IU ya. Baru setelah itu dilakukan peregangan tali pusat terkendali. Baru dilahirkan plasenta setelah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, pada kasus tersebut 1 menit bayi sudah lahir 1 menit lalu, maka tindakan selanjutnya adalah memberikan suntikan oksitosin 10 IU ya. Baru nanti dilakukan selanjutnya itu adalah PTT dan melahirkan plasenta. Kenapa bukan C, kosongkan vesika urinaria? Karena pada kasus sudah ditemukan bahwa kandung kemih kosong. Jadi tidak perlu mengosongkan vesika urinaria. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, ya, memberikan suntikan oksitosin. Ya, karena 1 menit setelah bayi lahir. Baik, demikian pembahasan soal kita tentang topik persalinan pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Semangat teman-teman bidan yang akan melaksanakan ujian, semoga semuanya mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.